Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memastikan partainya tidak akan berkoalisi dengan Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS di Pilpres 2024. Hasto menyebut, PDIP tidak mungkin bergabung dengan koalisi yang mengusung Anies Baswedan karena dinilai tidak melanjutkan program Presiden Jokowi saat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ya, bergabung dengan koalisi maksudnya bergabung dengan koalisi yang tidak mengusung antitesa Pak Jokowi. Sehingga kami jelas berbeda dengan Nasdem, Demokrat, dan PKS yang telah mengusung Bapak Anies Baswedan. Ya, karena faktor antitesa Pak Jokowi, ya tidak mungkin bergabung. Ya, karena kita lihat dari Jakarta tidak ada kesinambungan. Ini Mas Jarod saksinya. Mana ada kesinambungan. Jadi dari gubernurnya saja udah antitesa. Banyak kebijakan Pak Jokowi yang tidak dilanjutkan, apalagi nanti kebijakan untuk yang lebih besar. Karena politik ini kan dimulai dari hal yang kecil. Saudara, PDI Perjuangan sudah menutup pintu untuk koalisi dengan PKS, Nasdem, dan juga Demokrat yang sudah mendukung Anies Baswedan sebagai capres di pemilu 2024. PDIP menilai Anies adalah antitesa dari Joko Widodo. Lalu bagaimana tanggapan PKS dan kemana arah koalisi dari PDI Perjuangan? Kita tanyakan kepada politisi PDI Perjuangan Arya Bima dan juga ada juru bicara PKS Muhammad Khalid. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Saya langsung Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung ke Pak Arya dulu deh berarti. Pak Arya, jadi udah final nih tertutup pintu koalisi untuk para pendukung Anies Baswedan. Ya, selamat malam Kang Khalid, Mbak Risti. Pernyataan Pak Sekjen sudah jelas ya dan menunjukkan sikap partai ya. Dan sikap partai ini justru akan mempermudah, akan membantu parpor lain termasuk PKS di dalam mengambil keputusan langkah masing-masing. Karena tadi dijelaskan bahwa PDI hanya akan berkoalisi atau bekerja sama ya, untuk mencapai kepentingan bersama. Dalam hal apa? Dalam hal apa soal kerjasama ini? Jelas melanjutkan pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini, yang waktu itu kita adalah mengubah cara berpikir pembangunan Indonesia dengan Indonesia sentris, dengan mewujudkan Pancasila dalam pengertian yang Indonesia yang lebih adil, Indonesia yang lebih berkemanusiaan, Indonesia yang lebih berketuhanan dengan mengedepankan bagaimana keibadatan setiap masing-masing agama dengan tingkat tingginya derajat toleransi antar kehidupan beragama. Hal-hal inilah yang kemudian muncul koalisi perubahan yang ini hanya sekedar kata saat ini, Mas Khalid. Ya, kita belum mengerti perubahan dalam pengertian makna dan tanda yang seperti apa. Ya, termasuk Nasdem yang ada di dalam pemerintahan saat ini juga berkoalisi dengan pemerintahan yang kita juga belum mengerti jelas apa itu perubahan. Maka dengan sikap apa yang disampaikan Pak Sekjen ini akan membantu termasuk PKS untuk mengambil keputusan langkah-langkah penting. Dan ini adalah suatu hal yang dinamis. Bagaimana berkoalisi itu tidak sekedar keinginan kita untuk berkalkulasi untuk mendapatkan jabatan, tapi ada suatu fondasi dasar tujuan kepentingan bersama untuk hal yang menyangkut kepentingan rakyat dan bangsa ke depan. Nah, Anies adalah simbol daripada tadi dikatakan oleh Pak Sekjen, antitese. Nah, perubahan yang dilakukan Pak Jokowi ini adalah sesuatu yang tidak dikehendaki oleh seorang figur Anies yang saat ini diusung oleh PKS. Jadi saya kira sudah jelas. Diferensiasi antara PKS dan PDI Perjuangan, dan itu bukan suatu yang jelek atau buruk ya. Ini adalah cara mendidik rakyat untuk lebih melihat bagaimana kontestasi ke depan itu akan dipenuhi dengan ide-ide dari berbagai partai yang mengusung calon presiden. Saya kira itu. Anies disebutkan oleh PDI Perjuangan antitesa dari Presiden Joko Widodo. Tanggapan dari PKS sendiri, sudah tertutup pintu koalisi dari PDI Perjuangan? Prinsipnya Partai Keadilan Sejahtera menganut prinsip politik inklusif. Artinya kami tidak menutup komunikasi dengan semua partai politik. Walaupun koalisi perubahan saat ini terdiri dari PKS, Nasdem, dan Demokrat, kami juga tetap membuka komunikasi politik dengan partai-partai lainnya. Tapi jika PDIP memiliki garis sikap politik yang sudah clear seperti itu, saya kira itu hak demokrasi, hak yang kita hormati bersama.
Dan saya pikir ini juga menjadi sebuah cara untuk membedakan ya, bagaimanakah PDIP memiliki sikap politik. Contoh umpamanya, PKS memiliki sikap sebagai partai oposisi menolak kenaikan harga BBM. Yang mana itu diinginkan oleh mayoritas masyarakat Indonesia. PKS menolak Undang-Undang Cipta Kerja, yang mana itu adalah sikap yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Jadi inilah yang kemudian kita akan bisa membedakan di situ. Jika PDIP, Mas Hasto sebagai sekjen sudah menyampaikan sikap tersebut, kita hormati, dan saya pikir itu akan menjadi pilihan yang menarik buat masyarakat untuk membedakan mana policy kebijakan yang menguntungkan rakyat dan mana policy yang justru merugikan rakyat. Sehingga masyarakat akan bisa memilih mana yang akan didukung, mana yang akan tidak didukung. Saya kira demikian. Oke, terakhir saya ke Pak Arya. Pak Arya, kalau sudah tertutup pintu koalisi untuk Nasdem, Demokrat, kemudian PKS. Jadi sebenarnya PDI Perjuangan nantinya koalisi sama siapa nih? Koalisi itu bentuk kerjasama kan sebagai akibat ya. Maka dengan siapa itu kita lebih menginginkan narasi besar di dalam berkoalisi itu tidak hanya sekedar kata-kata yang dilontarkan seperti perubahan, tapi kita ingin bahwa kerjasama ke depan itu mencerminkan sikap terhadap konsepsi ke depan. Nah, yang kita asumsikan sekarang, sikap terhadap Anies ini adalah penyangkalan berbagai prestasi pemerintahan Jokowi, bahwa ada corrective action seperti yang disampaikan oleh Kang Kole. Pemerintahan saat ini ada koreksi-koreksi ke depan, itu pasti. Tetapi bukan berarti bahwa kemudian antitese daripada semua hal yang ada di Jokowi. Selain bahwa ada prinsip-prinsip dasar yang menyangkut masalah ideologi. Nah, kompromi-kompromi inilah yang lebih substansial. Bukan sekedar menang kalah, mungkin menang dapat apa, terus kita bagi apa. Ini yang saya kira perlu dijabarkan lebih lanjut antara koalisi yang dikomandoi oleh PKS dan tentunya oleh PDI Perjuangan. Ini ada suatu dinamis, itu adalah suatu yang penting dijabarkan kembali, ya, karena dasar ideologi itu penting. Kalau toh ada kompromi di tingkat kebijakan atau tingkat program, itu bukan suatu yang antitese dengan pemerintahan sekarang. Ini yang tentunya melatar belakangi sikap dari Pak Sekjen terhadap PKS, karena saat ini yang diekspresikan Anies adalah antitese. Akhirnya akibatnya menutup PKS. Jadi sebenarnya antara PKS dan PD tidak ada masalah, tapi ada figur yang diusung ini adalah suatu yang sangat kontras, berbeda. Itu akhirnya menjadi sesuatu yang tertutup. Saya kira itu. Oke, baik, terima kasih informasinya politisi dari PDI Perjuangan Arya Bima dan juga sudah ada juru bicara PKS Muhammad Khalid. Kita akan tunggu nantinya bagaimana PDI Perjuangan akan membuka pintu koalisinya ke partai politik mana. Kita akan tunggu. Terima kasih Bapak-bapak, selamat malam.